Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas perang mental nasabah versus DC pinjaman online. Nah, apa saja sih perang mental dan apa saja yang harus Anda miliki, mental seperti apa yang harus nasabah miliki untuk berperang dengan para DC pinjaman online? Saksikan videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Kawan-kawan saya dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Tentu kalian selalu sehat ya, itu adalah doa saya untuk kalian semua, para penonton, para subscriber, penonton setia, dan kawan-kawan yang saat ini ada dalam himpitan ekonomi sehingga dalam posisi gagal bayar dan tidak sanggup melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman online-nya. Jangan khawatir, di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa Anda gagal bayar seperti ini, banyak hal yang harus Anda lakukan untuk kembali menata hidup lebih baik lagi, untuk kembali memulai aktivitas yang normal. Tapi tentunya tidak semudah itu ya, karena rangkaian rentetan-rentetan ancaman, intimidasi itu hadir silih berganti setiap hari. Apalagi kalau Anda misalnya pinjaman online di berbagai platform, itu udah pasti. Apalagi ilegal, menyakitkan sekali itu kan kalau ilegal. Nah, di sini saya akan mengajari Anda coaching tentang perang mental antara Anda sebagai nasabah dengan si pihak penagih alias DC pinjol. Apa sih yang harus Anda persiapkan? Nah, ini adalah pelajaran terbaik dalam video ini. Semoga ini bisa Anda ambil, bisa Anda gunakan untuk mengatasi serangan-serangan ataupun intimidasi yang DC lakukan kepada kalian. Biasanya via WhatsApp ya. Kalau via datang sih jarang-jarang terjadi. Ini via WhatsApp. Saya akan coaching Anda. Semoga video saya ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya teman-teman, ya semangati saya dong. Kasih saya semangat untuk tetap terus bersama kalian, membersamai kalian, ada di tengah-tengah kalian semua, yaitu dengan cara subscribe nih, channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya kawan-kawan, agar mendapatkan notifikasi setiap hari video-video yang saya upload itu ada 2 atau 3 video, kalian langsung dapat notifikasinya di handphone. Dan bila video-video saya ini bermanfaat dan bila mencerahkan, memotivasi, silakan Anda bagikan deh ke teman-teman yang membutuhkan yang saat ini juga sedang gagal bayar. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu pahala jariah. Di sini saya akan bercerita tentang tentang perang mental antara DC dengan Anda nasabah. Masing-masing punya beban, ya. Masing-masing punya beban, tapi bebannya sebenarnya tuh tidak seimbang. Dan sebenarnya kalau dilihat dari di atas kertas, harusnya yang menang itu nasabah, bukan yang menang si DC pinjolnya. Harusnya tuh yang takut DC pinjolnya, bukan yang takut nasabahnya. Tapi kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar tentu tidak menyadari akan hal ini. Sebenarnya sini saya mau buka biar tabir-tabir yang menutupi kalian, tabir-tabir ketakutan, tabir-tabir kekhawatiran, tabir-tabir kengerian yang banyak diciptakan oleh para DC ini, kalian bisa simak sedikit demi sedikit akhirnya menghilang. Nah ini ya, saya akan kasih tahu. Pertama saya akan bicara dulu tentang masalah jam terbang. Apa sih ini jam terbang? Jam terbang itu adalah sesuatu proses yang sudah dilalui oleh seseorang. Ya ini istilah saja sih jam terbang ya. Ya biasanya jam terbang ini digunakan oleh pilot ya, pilot kapal terbang. Jam terbangnya udah berapa jam ya, sehingga dia memiliki kualifikasi tertentu. Ya sama artinya dengan jam terbang yang saya istilahkan ini untuk kalian nasabah, untuk DC juga. Ya kita istilahkan seperti itu ya, jam terbang. Sekarang DC menerima beban tagih dari perusahaannya atau dari bosnya. Beban tagih saya istilahkan kan kalau di collection itu ada namanya beban tagih ya. Beban tagih itu adalah tagihan-tagihan berapa ribu nasabah yang diberikan oleh perusahaan kepada si DC untuk diselesaikan. Beban tagih itu.
Ada nilainya amount atau nilai rupiahnya, ada juga berapa akunnya nilai atau berapa total jumlah dari nasabahnya. Nah, inilah beban tagih dikasihkan ke DC untuk dilakukan penagihan kepada nasabahnya. Nah, ketika mereka melakukan penagihan, dari mulai si DC itu bekerja di salah satu perusahaan itu pasti akan dimulai titik jam terbangnya. Ini akan saya jelaskan biar Anda lebih mengerti ya. Nah, ketika dia udah tugas sehari udah melakukan telepon sebagai DC ya, udah melakukan telepon sampai 200-300 nasabah. Besoknya bertambah lagi sampai jadi 600 2 kali lipat. Besoknya lagi nambah lagi 900. Akhirnya berapa ribu nasabah yang sudah dia telepon, terlatih kan. Jam terbangnya sudah terlatih. Jadi mereka menelpon tuh tidak ada lagi rasa takut. Kalau misalnya mereka sudah melakukan penelponan sampai ke ratusan ribu orang. Kalau mereka sampai, apalagi kalau ada DC yang sudah bertahun-tahun bekerja, yang sudah berpindah-pindah perusahaan, yang sudah mengerti berapa beban tagih mereka. Beban tagihnya yang ringan atau yang berat. Beban tagihnya itu mulai dari menunggak 31 hari atau sampai 60 hari atau 90 hari ke atas. Mereka sudah terlatih kawan-kawan. Jadi saya sebut jam terbang mereka benar-benar sudah terlatih, kecuali yang nelpon Anda atau yang WA Anda itu yang baru gabung 1 hari, beda. Bisa jadi ya. Ini kalau kalian dapati biasanya itu jam terbangnya sudah tinggi. Mereka berani melakukan maki-maki, cacian, intimidasi, teror seperti itu karena jam terbang mereka sudah tinggi. Sekarang jam terbang Anda Anda kali ini kan yang namanya gagal bayar baru. Jadi sekarang kalau Anda melawan debat dengan DC yang jam terbangnya sudah tinggi, sementara Anda masih ada di bawah. Anda masih ada di posisi sebagai seorang gagal bayar, yang baru saja gagal bayar, yang baru menghadapi cacian makian, yang baru menghadapi keprofesionalan si DC ini yang sudah berprofesi lama. Nggak nyambung kan? Nah, nyambung nggak? Nggak akan nyambung. Jadi DC itu menghantam mental Anda, lalu Anda nggak bisa untuk mengelak, Anda nggak bisa untuk menjaganya agar mental Anda tidak rapuh, agar mental Anda tidak dihajar habis-habisan. Anda nggak bisa. Yang ada Anda akan terus dihajar habis-habisan karena mental si DC itu kuat. Jam terbang, mereka udah kuat. Secara mental mereka udah sangat kuat sekali. Dan mereka sudah tahu nasabah yang dihadapinya itu siapa dan bagaimana. Ketika pertama kali Anda dikasih intimidasi oleh DC tersebut, selamat siang, Anda hari ini harus segera bayar, kami tunggu jam 15.00. Lalu Anda dengan tiba-tiba, aduh maaf, uangnya belum ada, dananya belum ada. Hello, Anda bicara seperti itu, DC sudah langsung bisa mengklasifikasikan Anda sebagai nasabah yang bagaimana, yang harus diperlakukan bagaimana. Makanya selalu saya ajarkan dalam setiap video-video saya, kalau kalian mentalnya belum kuat, kalian nggak usah balas seluruh bentuk WA, SMS, atau telepon. Jangan direspon sampai Anda benar-benar bisa mempelajari seperti apa sih keganasan dari DC ini. Kalau Anda sudah punya mental yang kuat, silahkan Anda lakukan. Mau debat seperti apapun, insya Allah Anda akan bisa menyamainya, akan bisa mengimbanginya. Jangan coba-coba kalau mental Anda belum kuat. Paham ya sampai sini kenapa saya selalu melarang Anda untuk berdebat atau menjawab WA-WA DC dan teror-teror DC. Percuma. Banyak sekali di forum-forum diskusi Facebook bilang, balas aja, emang gua pikirin. Ya, untuk sekarang ini, saya sudah melihat, mengukur seberapa sih kekuatan Anda. Dan saya, kebetulan saya mengasuh salah satu grup Paguyuban Melawan Pinjol. Ya, saya cerita dikit ya, Paguyuban Melawan Pinjol adalah salah satu grup yang saya dirikan, yang saya buat di Facebook. Ya, seperti ini nih. Seperti ini logonya, yaitu wadah untuk menghimpun para korban pinjaman online. Baik legal maupun ilegal. Semuanya berkumpul di sini kawan-kawan. Semuanya berkumpul. Jadi mereka saling informasi, saling sharing, saling memberikan tukar pikiran mereka terkait masalah gagal bayar, pinjaman online, teror-teror pinjaman online. Dan mereka di sini benar-benar mereka pure sebagai korban. Di sini di grup ini tidak ada yang namanya spam DC pinjol. Saya nyatakan satu-satunya grup anti pinjol, grup yang membahas tentang dunia pinjol, korban pinjol, yang tidak ada spam pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada penawaran pinjol-pinjol lainnya. Saya pastikan di sini Anda nyaman dan di sini tidak akan pernah ada yang ngintip-ngintip. Ya kalaupun ada DC-DC yang benar-benar nyamar atau masuk di grup ini dan ketahuan menawarkan pinjol, menawarkan jokinya, langsung kok admin akan langsung kick. Dan di sini juga kompak kawan-kawan. Seluruh member yang ada di grup ini kompak.
Dan mereka satu persatu akan melaporkan bila mana di komentar ada kedapatan menawarkan joki pinjol, menawarkan pinjol atau apapun, mengirim tautan. Dan bagi kalian yang mau gabung silahkan klik tautannya di kolom deskripsi. Anda bisa temui di sana. Tinggal klik saja dan Anda akan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Wajib menjawab ya. Kalau tidak, nggak akan di-approve untuk masuk grup. Dipastikan tidak akan satu saja pertanyaan dari 3 pertanyaan yang diajukan, tapi kalian tidak menjawabnya, kalian tidak akan pernah bisa lolos dan masuk di grup Facebook ini. Untuk masuk di grup WA, mohon maaf, sampai saat ini saya belum bisa meloloskan semuanya, karena kalian harus diverifikasi dulu, layak atau tidak untuk masuk ke grup WA ini, karena grup WA ini sangat VVIP dan terbatas kuotanya. Saya berharap sekali, untuk teman-teman semua, jangan pernah melayani segala bentuk chat yang berisi teror maupun intimidasi yang dilayangkan oleh DC kepada HP Anda, ke WhatsApp Anda, ke SMS Anda. Sudah, abaikan saja. Karena sebagaimana hebatnya Anda bisa menimpali mereka, jam terbang mereka lebih tinggi dari Anda. Seperti yang tadi saya bilang, jam terbang mereka sebagai seorang juru tagih itu lebih tinggi dibanding dengan jam terbang Anda sebagai nasabah yang baru saja gagal bayar. Bagaikan langit dan bumi, Anda nggak akan pernah ketemu. Mereka sudah terlatih secara verbal, mereka terlatih secara mental, mereka terlatih secara emosional. Sementara Anda tidak akan pernah bisa menyetabilkan emosi Anda. Mereka, kalau Anda mau tahu ya, mereka melakukan caci maki, telepon, WA, itu mereka sambil, ada kadang-kadang yang sambil ngerokok, sambil di rumah lesehan, di meja mereka penuh dengan makanan. Anda diteror, Anda udah ketakutan sedemikian rupa, mereka nyantai, Bung. Mereka nyantai, Bos. Mereka nyantai, bro and sis. Mereka benar-benar melaksanakan tugasnya itu dengan penuh kesantaian, tapi mereka mencaci maki Anda dengan begitu entengnya. Sementara Anda di balik telepon mereka, Anda udah ketakutan. Aduh, saya gimana nih? Ngeri gitu kan. Sampai Anda bilang, ini saya harus gimana lagi? Saya bingung. Ini kalau kayak gini gimana ya? Dilaporin nggak ya ke polisi atau gimana? Mereka ketawa. Di ujung telepon, di ujung WA mereka ketawa. Mereka menertawakan kalian yang mencoba untuk melayani mereka secara chatting. Apalagi kalau misalnya verbal, kalian nggak bakal menang, kawan-kawan. Susah. Karena jam terbang mereka sudah tinggi dan mereka sudah melalui beribu-ribu nasabah yang mereka hadapi setiap harinya. Makanya kenapa saya bilang kunciannya, jangan pernah mau melayani mereka. Jam terbang mereka amat sangat tinggi dan Anda tidak akan pernah bisa melayani semua debat yang akan terjadi antara Anda dengan si DC tersebut. Sudah dipastikan. Makanya kenapa saya bilang jangan coba-coba. Sekali saja Anda udah masuk dan membalas chat, dari situ juga dimulai. Rasa-rasa khawatir, takut sudah mulai menyerang Anda. Lama-lama Anda depresi. Dan kalau Anda tidak bisa menemukan teman curhat, tidak bisa menemukan teman sharing, yang artinya nanti akan menumpuk di beban ini, menumpuk di pikiran. Akhirnya teman-teman semua melakukan salah langkah, kepepet. Akhirnya pinjol ilegal, mulailah ngeklik tautan-tautan yang sembarangan, mulailah gali lubang, tutup lubang itu. Karena Anda sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi melakukan hal-hal yang memang Anda sudah buntu, mau bagaimana lagi. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi, ini sudah sering terjadi, mereka tingkat depresinya tinggi, akhirnya mengakhiri hidupnya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Makanya tadi saya bilang, abaikan segala macam bentuk chat yang diterorkan kepada kalian. Abaikan saja. Kalau perlu, langsung begitu Anda abaikan, Anda langsung blokir, report. Itu cara yang lebih baik dan mengatasi ketidakstabilan emosi Anda saat menghadapi DC pinjol. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Lalu yang kedua, saya akan kupas. Beban nasabah itu tidak terlalu berat sebenarnya seperti bebannya DC. Begini, beban nasabah kita ilustrasikan seperti ini ya, dan ini yang terjadi di lapangan. Beban nasabah itu apa sih? Beban nasabah kalau melakukan gagal bayar, itu kan pasti diteror sudah jelas. Itu adalah konsekuensi ketika Anda gagal bayar. Diteror udah pasti, rentetan teror, intimidasi, caci maki, semua kata kebun binatang keluar semua. Itu adalah konsekuensi yang harus Anda terima. Nah,
Lalu konsekuensi lainnya adalah sebar data. Anda pasti akan disebar data dong dengan orang-orang yang ilegal, pinjol-pinjol ilegal. Kalau legal, ya menutup kemungkinan bisa jadi sebar data. Karena banyak juga ya yang sekarang legal-legal ini, yang 1 hari saja nunggak, hari pertama nunggak saja, itu sudah dikejar sampai ke kontak darurat, di luar kontak darurat. Coba pahami ya. Jadi Anda itu bebannya itu hanya pertama dicaci maki, keduanya pastinya disebar ke kontak darurat, di luar kontak darurat. Mulai itu dibuatkan bahwa Anda maling lah, Anda melarikan uang perusahaan lah. Itu yang membuat tekanan batin Anda kan, syok. Bagi emak-emak sangat syok. Emak-emak tahu sendiri kan, begitu nerima apapun kalutnya bukan main. Udah kayak rempong banget. Lagi ngosipin saya ya. Tapi ya kalau mungkin bapak-bapak atau misalnya pria nggak terlalu ya, begitu dihantam seperti itu, ya ada sih ego dikit kadang-kadang naik emosinya. Biasanya sih naik emosinya kenceng. Kalau perempuan lain, emak-emak khususnya ya, begitu ngeliat itu langsung mengkerut gitu. Mengkerut. Sorry ya, emak-emak diomongin. Ya seperti itu. Jadi bebannya hanya 2. Ketika kalian gagal bayar, diintimidasi, dicaci maki, dioceh-ocehin, diomelin. Nah, kalau misalnya satu lagi yang lebih parah adalah data Anda disebar luaskan, maling, ya seperti itu. Sudah, kita kunci di situ. Lalu beban dari si DC pinjol ini apa coba? Bebannya adalah mereka kalau misalnya kalian ogah bayar, karena dicaci maki nih sama si DC pinjol ya, lalu kalian ngambek, nggak mau gua mau gagal bayar aja, saya nggak bakal bayar. Belum males saya, udah dicaci maki, ngapain bayar? Saya udah disebar-sebar data nih. Foto-foto saya udah diedit jadi foto-foto telanjang. Foto-foto saya udah diedit sedemikian rupa sehingga saya menyerupai maling. Atau fotonya dikasih tulisan maling duit perusahaan. Oh, enggak, gue bayar, ngapain? Nah, kalau DC menghadapi masalah seperti ini, justru bebannya itu ada di DC, bukan ada di Anda. Beban masalah itu sebenarnya yang numpuk itu ada di DC. Jadi DC ini akan bingung. Waduh, ini nasabah nggak bayar. Waduh, udah, itu pikirannya udah stres. Ingat teman-teman, yang stres itu sebenarnya DC, bukan nasabah loh. Coba kalian cermati dari cerita yang tadi saya paparkan ya. Yang stres itu sebenarnya si DC pinjol. Jadi DC pinjol ini bingung nih. Aduh, nasabah ini nggak bayar ya, gimana ceritanya ya? Saya laporan ke bos, bagaimana ya? Nah, dia laporan ke bos, bagaimana? Sementara dia banyak sekali ratusan ribuan nasabah yang harus ditagih. Kalau semuanya mereka melontarkan makian, cacian seperti itu, lalu semua nasabah gagal bayar. Nah, beban nggak coba? Kalian berpikir nggak nasabah? Beban kan? Beban ada di pundak si DC pinjol ini. Dan beban paling akhir yang harus mereka tanggung adalah mereka bisa dikenakan sanksi pertama, tidak gajian atau gajinya dipotong, insentif tidak dapat. Lalu beban paling akhir adalah mereka bisa dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang DC dari perusahaan tersebut. Nah, bisa melihat kan perbedaannya, bebannya seperti apa. Sebenarnya beban kalian itu bisa di-counter. Sebar data, kalian tinggal buat. Namanya status WA nih, kalian buat bahwa bila mana ada yang mengirim, melakukan WA atau SMS dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan saya, bahwa saya sudah berhutang, abaikan saja ya Bapak Ibu dan langsung diblokir. Karena data saya sedang digunakan oleh pihak-pihak lain, alias data saya sedang dibajak atau dihack. Seperti itu, selesai. Bikin status itu di semua media sosial Anda, di Facebook, di Instagram, bikin aja. Bahwa data Anda dibajak, selesai sudah. Yang jadi beban adalah DC pinjolnya. Paham ya sampai sini? Oke teman-teman semua, kalian lakukan seperti itu dan berlakukan dalam diri Anda. Bahwa mental saya kuat, mental saya seperti baja, dan saya tidak takut lagi menghadapi teror-teror yang DC lakukan. Karena seperti Pak Jamal bilang, bahwa yang namanya beban sebenarnya yang terjadi itu adalah beban masalahnya ada di DC, bukan ada di kalian nasabah pinjol. Jadi kalau kalian peranglah dengan sekuat tenaga, peranglah dengan segenap jiwa Anda bahwa Anda tidak takut dengan serangan DC. Saya gagal bayar karena situasi, bukan saya gagal bayar karena saya sengaja. Jadi kalau kalian berlakukan seperti itu, insya Allah kalian mentalnya akan kembali sedikit demi sedikit terbangun. Akhirnya mental Anda kembali tumbuh dan yang pasti Anda semakin kuat dan Anda secara tidak sadar sudah ditempa ya. Anda secara tidak sadar ini sudah masuk ke suatu akademi ya, akademi pinjaman online, akademi gagal bayar, akademi gagal bayar.
Jadi Anda udah diasah nih, udah diasah untuk berantem sama DC ya. Oh, DC kayak gini. Oh, jadi Anda kalau ngadepin nantinya suatu saat ada orang yang mengintimidasi lagi entah kapan lewat WA gitu, Anda akan terbiasa karena Anda udah lolos di Akademi Gagal Bayar. Oke, teman-teman semua, itu yang saya berikan untuk episode kali ini. Semoga apa yang saya paparkan, semoga apa yang saya berikan adalah merupakan booster, merupakan imunitas buat kalian agar kalian lebih kebal lagi mentalnya, lebih kuat lagi, dan pertebal lagi kekuatan mental kalian agar semakin tebal. Akhirnya Anda bisa menularkan hal ini kepada kawan-kawan sekitar atau saudara-saudara kalian yang saat ini sedang terhimpit dan depresi akibat teror demi teror yang dilayangkan oleh para DC pinjaman online. Kalian bagikan saja video-video saya ini, bagikan. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kalian semua dan kalian mendapatkan pahala jariah atas setiap share yang kalian berikan. Karena ini sangat bermanfaat untuk membangun mental yang sudah rapuh. Jangan sampai terjadi korban-korban bunuh diri, korban-korban depresi lainnya akibat dari serangan teror-teror dari DC pinjol ini. DC pinjol tidak akan pernah berhenti, apalagi yang ilegal. Ilegal akan terus-menerus melakukan aksinya. Beberapa kali di PIK sudah dihancurkan oleh kepolisian, sudah ditangkap, sudah diringkus, sudah siap diadili, tapi ternyata mereka muncul lagi. Kemarin 43 aplikasi loh yang dioperasikan oleh 5 orang DC pinjol ilegal. Mereka tidak ada kapoknya, mereka tidak ada takutnya. Digulung tumbuh lagi. Satu-satunya cara untuk menghajar semua ini adalah dengan cara Anda gagal bayar. Itu jalan satu-satunya, kawan. Karena dengan begitu berarti Anda mensukseskan kerja dan kinerja dari kepolisian. Jadi kepolisian itu sudah terbantu dengan Anda cara gagal bayar, nggak usah dibayar, berarti mereka dengan lambat laun dengan sendirinya akan hancur. Bagaimana tidak hancur? Kolektibilitasnya dari perusahaan tersebut adalah collection atau penagihan. Kalau uang yang sudah mereka kasih ke masyarakat, ke nasabah, lalu mereka tidak bisa ditarik lagi, bagaimana ceritanya? Yang pasti ambruk, hancur, tidak balik lagi duitnya. Jadi anggaplah modal yang sudah ditanam di salah satu tempat, di salah satu dagangan atau usaha, lalu tidak ada yang beli, makanan itu basi. Rugi nggak? Rugi kan? Nah, itu seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga saya berdoa untuk teman-teman semua dimanapun berada. Betul sekali ya, gagal bayar ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah kalian lewati, tidak mudah banget untuk kalian melalui hari demi hari ketika kalian gagal bayar. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa kalian lakukan di balik Anda gagal bayar seperti ini. Lakukan seperti yang tadi saya jelaskan dalam video. Kalian harus memiliki kekuatan mental yang cukup. Lalu kalian hindari hal-hal berdebat dengan DC pinjol. Ketika ada WA, kalau kalian belum kuat untuk membaca WA rentetan serangan dari DC pinjol ini, kalian abaikan saja. Ya, kalian pikirkan dan fokus untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga Anda. Banyak keluarga Anda yang menantikan Anda. Jangan Anda depresi hanya gara-gara pinjaman online. Keluarga Anda menanti, anak istri Anda menanti dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Jangan rusak kebahagiaanmu hanya gara-gara dikoyak oleh statement-statement WA dari para DC pinjol. Jangan pernah Anda rela kebahagiaan Anda direnggut oleh DC-DC pinjol yang mencaci maki Anda. Senyum saja ketika Anda mendapati semua itu, hinaan, cacian, makian, senyumin aja. Ketika Anda disebar data, tinggal Anda buat status WA. Apa susahnya? Buat status media sosial, apa sulitnya? Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Saya selalu berdoa untuk kalian, selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah permudah segala bentuk usaha dan pekerjaan kalian. Semoga kalian tetap bisa menapaki hari demi hari dengan penuh keceriaan, tanpa lagi kehimpitan dan tanpa lagi pikiran tentang gagal bayar ini. Semoga Allah juga memberikan peluang-peluang rezeki ketika kalian sedang bingung dan sedang buntu untuk mencari dan mengais rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi dengan konten episode berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.